Angela Sofia Oki, mahasiswa semester 2, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang taksonomi Bloom. Yang pertama, sejarah. Konsep taksonomi Bloom dikembangkan oleh Bapak Benjamin S. Bloom. Beliau adalah seorang psikologi pendidikan berkebangsaan Amerika Serikat. Beliau mengembangkan taksonomi Bloom pada tahun 1965. Mula-mula taksonomi Bloom terdiri dari dua bagian, yaitu ranah kognitif dan ranah afektif. Pada tahun 1966 ditambahkan lagi satu ranah, yaitu ranah psikomotor. Pada tahun 1990 salah seorang murid Bloom bernama Lorin Anderson merevisi taksonomi Bloom. Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir dari jenjang rendah ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam sistem ini, kemampuan berpikir ditempatkan dalam tingkatan yang membentuk suatu hierarki, memudahkan pemahaman dan klasifikasi keterampilan berpikir dari yang sederhana hingga ke yang lebih tinggi. Taksonomi Bloom terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ranah kognitif. Ranah kognitif meliputi pengetahuan, ingatan, memproses informasi, berpikir, ataupun proses penalaran. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif meliputi emosi dalam diri seseorang ataupun perasaan. Yang ketiga, ranah psikomotor meliputi aspek keterampilan motorik fisik seperti menulis, mengetik, berenang, dan lain-lain. Ranah kognitif. Dalam ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama, mengingat. Dalam mengingat, berarti kita harus mengingat informasi dan fakta yang kita peroleh. Yang kedua, memahami. Dalam memahami, berarti kita mengerti makna, informasi, dan fakta yang kita ingat. Yang ketiga, melakukan. Berarti melaksanakan fakta, hukum, konsep, dan ide yang kita peroleh. Yang keempat, menganalisis. Berarti menyelidiki fakta, hukum, konsep, dan ide. Yang kelima, mengevaluasi. Dalam mengevaluasi berarti kita menentukan nilai informasi dan ide ataupun konsep yang kita pelajari sebelumnya. Yang keenam, membuat. Dalam membuat berarti menyusun bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru. Ranah afektif. Dalam ranah afektif terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, menerima. Ini berarti siswa hanya menerima dan mendengarkan informasi tanpa menunjukkan respon apapun terhadap informasi tersebut. Yang kedua, menanggapi. Maksudnya, siswa mulai menunjukkan respon atau reaksi terhadap informasi yang diterima. Contohnya seperti memberikan pertanyaan kepada guru yang menjelaskan. Yang ketiga, menilai. Siswa mulai mengevaluasi nilai atau kepentingan dari informasi yang diterima. Mereka dapat mengidentifikasi pentingnya informasi tersebut dalam konteks mereka sendiri, maksudnya pemahaman mereka sendiri. Yang keempat, mengelola. Pada tingkatan ini, siswa mulai mengatur dan mengelola informasi serta respon mereka secara sistematis. Mereka mungkin mengelompokkan informasi, mengidentifikasi pola dalam kerangka nilai atau konsep yang lebih luas.
Yang kelima, menghayati. Ini adalah tingkatan tertinggi di mana siswa menggunakan informasi dan nilai-nilai untuk membentuk identitas dan karakter mereka dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut secara konsisten. Ranah psikomotor. Ranah psikomotor terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, mengetahui. Ini adalah tahap di mana siswa mulai mengamati dan memperhatikan gerakan atau tindakan mereka. Mereka mengenali apa yang harus dilakukan, tetapi belum memulai tindakan nyata. Yang kedua, memahami. Pada tahap ini, siswa memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana melakukan tindakan atau gerakan yang diamati. Mereka memahami langkah-langkah atau komponen yang terlihat dalam tindakan tersebut. Yang ketiga, mengaplikasi. Ini adalah tahap di mana siswa mulai mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang bagaimana melakukan tindakan atau gerakan dalam situasi yang relevan. Mereka mungkin belum sempurna, tetapi mereka mencoba untuk melaksanakan tindakan tersebut. Yang keempat, menganalisis. Pada tahap ini, siswa mulai menganalisis dan mengevaluasi tindakan atau gerakan mereka. Mereka mencoba memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja mereka dalam mengidentifikasi kesalahan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini adalah perbedaan antara taksonomi Bloom dan taksonomi Bloom revisi. Hubungan taksonomi Bloom dengan pendidikan sekolah dasar. Taksonomi Bloom digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar karena membantu guru dalam merancang dan membuat strategi pembelajaran yang efektif. Dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar, taksonomi Bloom dapat digunakan untuk yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Dengan memahami tingkat kemampuan belajar yang diperlukan, guru dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan belajar, di mana taksonomi Bloom membantu dalam mengembangkan keterampilan belajar seperti kemampuan analisis, pemecahan masalah, ataupun pemikiran kritis. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman materi. Dengan fokus pada berbagai tingkatan kemampuan belajar, guru dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang keempat, mendorong pembelajaran aktif. Taksonomi Bloom mendorong pembelajaran yang aktif dan interaktif, di mana siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran, seperti memberikan pertanyaan kepada guru yang sedang menjelaskan. Penerapan taksonomi Bloom dalam pembelajaran di sekolah dasar memungkinkan guru untuk merancang kegiatan belajar yang mencakup berbagai jenis kemampuan belajar. Berikut adalah beberapa contoh mata pelajaran di sekolah dasar yang menerapkan taksonomi Bloom. Yang pertama, mata pelajaran matematika. Dengan menggunakan taksonomi Bloom, guru dapat merancang kegiatan yang mengembangkan keterampilan, misalnya melakukan operasi matematika, dan mengembangkan pemikiran kritis, misalnya menyelesaikan masalah atau soal dalam matematika. Yang kedua, bahasa Indonesia. Taksonomi Bloom dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan pemikiran kritis dengan menganalisis teks dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, ilmu pengetahuan alam. Taksonomi Bloom dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dasar sains, keterampilan dalam melakukan eksperimen, dan pemikiran kritis dalam menyelesaikan masalah sains. Yang keempat, seni budaya. Dalam mata pelajaran seni budaya dapat menggunakan taksonomi Bloom untuk mengembangkan pengetahuan tentang seni budaya itu sendiri, keterampilan dalam menciptakan karya seni,
dan pemikiran kritis dalam menganalisis karya seni. Yang kelima adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini menggunakan taksonomi Bloom untuk mengembangkan pengetahuan tentang konstitusi dan hak-hak warga negara, keterampilan dalam berpartisipasi dalam kegiatan kewarganegaraan, dan pemikiran kritis dalam menyelesaikan masalah kewarganegaraan.